Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavia Hadianingsih Eshut, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kota Palangkaraya dengan fasilitator Ibu Vita Tresnadewi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan yang masuk akal atau common sense yang diambil oleh guru yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Keputusan masuk akal yang dimaksud terkait dengan 1. Tujuan pembelajaran yang didefinisikan dengan jelas baik bagi guru maupun murid. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. 3. Lingkungan belajar yang menunjang murid untuk belajar. 4. Manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, penilaian berkelanjutan. Namun demikian, harus diingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti bahwa guru harus mengajar dengan cara yang berbeda-beda untuk setiap murid. Bukan pula bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan murid yang lambat bekerja. Juga bukan berarti mengelompokkan murid yang pintar dengan murid yang pintar dan murid yang kurang dengan yang kurang, apalagi memberikan tugas yang berbeda untuk setiap murid. Sungguh merepotkan jika seperti ini, bukan? Sebelum merancang dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru perlu melakukan pemetaan kebutuhan murid terkait dengan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Terkait dengan kesiapan belajar murid, Tomlinson mengibaratkannya seperti mengatur equalizer dalam hal apakah murid memerlukan informasi yang bersifat mendasar atau transformatif. Murid masih dalam taraf belajar secara konkret atau abstrak. Murid memiliki kemampuan belajar yang sederhana atau kompleks. Murid belajar secara terstruktur atau terbuka. Apakah murid masih tergantung pada guru atau sudah mandiri? Dan apakah murid dapat menerima informasi baru secara lambat atau cepat? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid terkait dengan minat murid yang beragam, guru dapat mencocokkan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran, menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran, menjembatani pengetahuan awal dengan pengetahuan yang baru, serta menumbuhkan motivasi murid untuk belajar. Selanjutnya adalah pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar murid, antara lain lingkungan, meliputi suhu, tingkat aktivitas, tingkat kebisingan, dan jumlah cahaya. Kemudian pengaruh budaya yang akan membentuk murid menjadi anak yang santai atau terstruktur, pendiam atau ekspresif, personal atau impersonal. Selanjutnya, gaya belajar murid. Apakah murid termasuk bergaya belajar visual, auditori, atau kinestetik? Dan potensi kecerdasan majemuk yang dimiliki murid seperti kecerdasan diri, alam, aksara, logika, musik, tubuh, relasi, dan imaji. Adapun strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan antara lain diferensiasi konten, merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten yang dimaksud adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami konten. Yang ketiga, diferensiasi produk, merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak.
Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, yaitu pendidikan adalah upaya untuk memerdekakan manusia baik secara lahir maupun secara batin. Merdeka belajar itu berarti merdeka atas diri sendiri. Minat dan bakat siswa harus merdeka untuk berkembang seluas mungkin. Konsep merdeka belajar menjadi cetak biru dalam pembangunan pendidikan di Indonesia saat ini. Terkait dengan nilai dan peran guru penggerak, sebagai seorang pendidik kita harus dapat mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, dalam kegiatan pembelajaran pun, seorang pendidik harus dapat mengimplementasikan pengajaran yang memerdekakan anak didik, seperti yang terkandung dalam salah satu pokok pikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran berdiferensiasi yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid adalah salah satu bentuk aksi nyata dari nilai dan peran guru penggerak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga iman dan imun dengan taat beribadah serta melaksanakan prokes 5M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.